Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Baturaden, yang terhormat Kepala Desa Pamijen Kecamatan Baturaden, yang terhormat Kepala BNN Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati Babin Kamtibmas, yang kami hormati Babinsa Desa Pamijen Kecamatan Baturaden, dan yang kami hormati pemerintah Desa Pamijen Kecamatan Baturaden, dan yang tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan seluruh remaja dan Karang Taruna Jaya Desa Pamijen Kecamatan Baturaden. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN Kabupaten Banyumas, Senin 20 Mei 2024. Sebelum meningkat acara selanjutnya, saya pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, penyuluhan dan sosialisasi
bahaya narkoba oleh BNN Kabupaten Banyumas. Keempat, sesi tanya jawab. Dan kelima, penutup. Meningkat acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Meningkat acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Camat Baturaden, kepadanya Bapak Sunarno MHMAP, dipersilakan. Ini tadi saya orang nyambut. Oh, waduh. Itu saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Narasumber dari BNN yang saya hormati, Kepala Desa Pamijen beserta jajarannya, Babinsa, Babin Kamtibmas, yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan. Ini ada Hansip juga yang saya hormati. Semua saja, ada pendamping desa juga yang saya hormati. Semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga pada sore hari kita bisa berkumpul dalam acara penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN Kabupaten Banyumas. Nah, ini adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan ya. Pada sore hari ini luar biasa dengan anggaran dari desa ya, dari desa ini mengumpulkan adik-adik semuanya. Ini mempunyai tujuan yang sangat mulia, sangat penting, karena kita tahu bersamanya dari semuanya adalah generasi penerus ya. Ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, ini generasi penerus kita ya. Generasi penerus artinya yang akan menggantikan kita. Ini kayak saya, Pak Camat, Pak Dan Ramil dari Babinsa, Babin Kamtibmas, ini BNN Perangkat Desa, ini udah tua-tua. Pak Kades lebih tua ya, artinya nanti ada semua yang akan menggantikan ya. Walaupun mungkin dengan jabatan yang berbeda-beda, bermacam-macam ya. Mungkin malah lebih tinggi lagi. Nanti mungkin ada yang akan menjadi, ini kelas-kelas berapa rata-rata ini? Udah SMA dulu semua, ada yang SMA? Coba SMA. Nah, SMA, SMP. Oh, SMP. Terus yang masih yang kuliah, yang tidak sekolah, yang udah lulus mana? Coba yang udah lulus. Nah, ini, oh ini harus itu yang sudah dewasa, benar-benar aku jatuh. Ya, sudah dewasa. Jadi gini ada semuanya. Ini nanti akan diterangkan oleh narasumber apa itu narkoba. Ada dua macam ya Pak? Ada berapa macam narkoba? Banyak sekali. Tapi yang saya tahu yang paling berbahaya itu psiko. Demikian nanti akan dijelaskan seperti apa. Sebenarnya juga udah buat materi sih, tapi yang paling utama adalah di BNN bersama orang penting orang yang menguasai BNN. Tapi nanti saya materi saya berikan tenang saja dari Pak Camat. Masa memberikan kenalan? Aku mengenai pimpinan jadi ini kalau adik-adik ini mungkin belum tahu saya gitu ya, belum tahu saya. Tapi kan bulan kecamatan kenalannya lah ya. Jadi itu kecamatan itu rumah adik-adik. Kalau ke sana dia mampir, sapa Pak Camat. Tadi sudah disebutkan Pak, sahabat jeneng Pak, coba Pak, kamu pengen ngerti ada orang ngerti jenengku sama nggak tahu Pak. Tadi disebutkan oleh bawa acara loh, ngantuk ya? Ya udah, nanti tanya Pak Adas itu. Saya berkali-kali udah ke Pamijen beneran, nggak apa-apa. Ya
Jadi ya, ini adik-adik semuanya, ini bentuk cita kasih Pak Ades jajarannya kepada anak-anak di Desa Pamijen. Karena bahaya narkoba ini luar biasa, ya luar biasa. Kalau sudah menggerogoti adik-adik semuanya, sudah menjadi kecanduan, udah kalau bahasanya Pak Ades itu entong bebek, entong meri, ngobati. Masa depan suram, itu udah pasti. Jangan sampai nanti kita adik-adik semuanya berani mencoba narkoba aja nanti akan disampaikan keteng ya, walaupun saya berharap adik-adik semua tahu lah ya apa itu narkoba. Jadi nanti tolong adik-adik semuanya menyimak. Saya berani yakin untuk para remaja di Kebumen di Pamijen ini tidak segini Pak ya, pasti masih banyak ya. Ini ada dari semuanya ada di sini nanti ya, kalau sudah dicermati, sudah dikuasai tadi informasi tolong disampaikan ke teman-teman ya. Ada punya teman ya teman akrab, bahasa gaulnya geng, tapi gengsi positif ya. Oh, kancah-kancah akrab anak 4, anak 5 terus nanti mengingatkan ya, kalau ada teman-temannya ini ke kafe yuk. Kalau yang SMP kayaknya sih belum. Kalau yang sudah lulus ini yang paling bahaya ya. Yang lulus kan kayak pada harus kerja apa harus lulus ya. Harus kerja untuk apa lagi cari-cari. Nah, jangan patah arang ya, harus semangat mencari pekerjaan. Terus kalau lagi bosen, bete ya, lu jangan lari ke tempat-tempat yang nantinya akan mempengaruhi pikiran dan jiwa ya, contoh ya, kalau dari semuanya sering nongkrong ya, batu-batu akan banget masalahnya gitu, ngerepet nanti tanpa kades ya. Tapi kalau sekedar tahu gak apa-apa ya, sekali-kali masa batu-batu orang di kafe cuma batu-batu itu apa sekali-kali, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti pikirannya pernah. Kalau di kafe biasanya ada minuman yang beralkohol. Minuman itu udah kelas yang kelas-kelas, apalagi kelas-kelas yang mungkin kadar alkoholnya ringanan. Pertama fly itu kan rasanya enak, terus begitu merasakan enak, terus pengen yang prosentasenya lebih tinggi lagi, itu udah masuk gejala-gejala yang tidak benar. Jangan sampai nanti adik-adik semuanya terpengaruh dengan itu, terus kepengen mencoba, akhirnya jadi adanya apa? Kecanduan, terus jadi apa? Pemabuk. Nah, sebelum dari pemabuk, terus kayaknya cewek juga dideketin sama pemabuk, mau nggak? Nggak mau ya? Nggak mau, ada yang mau? Nggak ada yang mau, semuanya nggak ada yang mau. Ya kecuali cewek-cewek yang nggak benar. Kalau cewek yang benar nggak mungkin mau. Nah, di samping itu masa depan yang akan menjadi suram, karena pikirannya suram marwah. Jadi bahasa Jawanya kalau ya Pak, orang mudengan. Nah, orang mudengan besek cerita A terus malar-malar orang. Pertanyaan jawabannya orang kena. Jadi kalau itu ciri-ciri yang sudah nggak benar ini. Jadi saya harapkan kegiatan pada sore hari ini benar-benar adik-adik semuanya dicermati, ya, dipahami, terus nanti dihindari kalau yang dilarang tadi. Karena tidak hanya merusak jiwa, kalau ketangkep jadi urusan hukum. Ya, jadi urusan normal dengan tinggi jadi urusan hukum. Kalau minum-minum wah betul banget, sama-sama tetangga. Terus gelut, apalagi anarkis, merusak, jadi urusannya gara-gara apa? Nah, kalau saya lihat ini di sini semuanya tidak ada ya. Tapi kayaknya sing tahu pernah dia dong zaman itu mana? Kayaknya Pak Hansip kayaknya kayaknya lah, gitu ya. Gak apa-apa ya, mau sini kan karena sudah anak putu ya. Mikirnya anak bojo, mumet mikirnya itu. Jadi adik-adik semuanya ini masa depan masih panjang sekali, yang masih luas sekali.
Jadi situ istilah hari-hari dengan yang baik-baik, yang positif, tinggalkan yang negatif. Ya, terus patuh pada orang tua. Ya, itu yang kerja-kerja, tidak hanya yang belum kerja, adik-adik semuanya. Terus harus nurut dengan apa yang diperintahkan ya, ke orang tua. Kadang-kadang orang tua nyuruh kon belajar mesti pada suka HP yang baik. Yang di sini adanya nggak punya HP? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada, Pak Ades akan memikirkan. Tapi saya yakin semuanya punya HP. Nah, gunakan itu. Gunakan HP dengan sebaik-baiknya. Jangan browsing yang tidak. Ya. Nah, ini sing guyu-guyu ini browsing ini tidak ini. Karena HP kalau yang manggil apa baik metu. Apa baik metu itu. Takut apa baik jawabannya di situ. Nah, itu carilah gunakan HP untuk mencari ilmu di situ. Ilmu yang positif, jangan yang jelek-jelek. Stop dulu ya, gitu. Oke, lanjut ya, lanjut. Terus saya mungkin izin Pak Ades, mungkin saya akan memberikan motivasi sedikit ya kepada anak-anak kita semuanya. Jadi kalau untuk buaya dan narkoba nanti ada pakarnya. Ini karena saya rasa ini anak-anak saya semuanya di wilayah Kecamatan Baturaden, saya akan memberikan motivasi sedikit. Motivasinya apa? Jadi ini saya akan mencontohkan Pak Camat ini ya. Pak Camat di depan adik-adik semuanya ya. Jangan gengsian. Jadi saya Pak Camat ini di depan adik-adik semuanya ini lahir dari orang tua petani yang benar-benar dari petani. Di situ sekolah itu naik sepeda nah, sampai ke Sukoharjo sana. Kalau saya desa saya kan Nama Kumbaran di sana. Di situ. Dan yang paling saya rasakan ini saya ya mudah-mudahan saya nggak bohong dan insya Allah nggak bohong. Apa yang dikatakan orang tua saya patuhi, saya turuti. Karena saya merasa orang yang bukan orang mampu, terus saya turuti semuanya. Terus setelah selesai SMA saya ke Jakarta. Di Jakarta saya kerja dicari kerja sama kakak saya di Astra waktu itu. Ya, karena punya jabatan kakak saya, akhirnya saya bisa masuk sih. Tapi saya nggak betah. Terus saya mendaftar CPNS. Ya, CPNS, alhamdulillah diterima. Terus saya melanjutkan sekolah dengan uang sendiri. Waktu itu gaji 88.000 Pak. Saya kuliah sendiri sampai dengan S2 itu juga sendiri di situ. Artinya saya menyampaikan ini bukan apa-apa, tapi di situ kalau diceritakan mungkin perjuangan itu tidak selesai 7 hari 7 malam. Ya, tapi artinya dengan bukan saya lagi menyombongkan diri bahwa saya sudah sukses belum. Ya, karena banyak teman-teman saya yang lebih sukses, jabatan yang lebih tinggi. Tapi saya harapkan ada semuanya ini selalu semangat. Terus omongan orang tua dituruti, aja jawab. Karena omongan orang tua adalah doa. Jangan sampai orang tua itu kesuh terus ngomong ya, yang akhirnya menjadi doa. Kesuh kan biasanya ngomongnya lapik ya Pak ya. Nah, ini jangan sampai. Jadi adik-adik semuanya ya, apa yang dikatakan orang tua walaupun tidak cocok ya, tidak cocok orang pas kalau ini ya, di situ harus dituruti aja jawab. Kalau saya pulang ke kampung ya, ke orang, kalau saya rumahnya di Purwokerto, kalau saya seminggu sekali atau 2 minggu atau seminggu 2 kali saya ke desa, orang tua saya mau ngatur saya masih kayaknya sebesar tuh ibadah ya. Kalau sekarang saya bisa ngatur Pak Ades ya kan, lebih sepuh gitu, karena pekerjaan. Tapi kalau sudah di hadapan orang tua terus kayak bersih
Jadi ini saya harapkan dari semuanya yang paling utama, terutama untuk yang belum bekerja, ya minta doa pada orang tua, ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Terus prihatin, ya prihatin, jawaban baik, gimana baik. Sekarang cari kerjaan gampang, online, semuanya pakai CAT, ya, gampang. Gimana mau tahu diterima di Kalimantan, nggak usah kesana-sana dulu. Sekarang zaman teknologi, jadi gunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Ya, HP ada di semuanya, gunakan sebaik-baiknya. Itu bisa menjadi kaya. HP itu racun, ya, racun, tapi bisa meracuni ada di semuanya, tapi bisa juga membuat kesuksesan ada di semuanya. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai HP digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, merugikan orang lain dan lain-lain. Bisa dimengerti ya dari semua ya. Ya tetap semangat. Ya kalau ada masalah manusia, tahu manusia. Kalau anak-anak kan biasanya apalagi yang belum bekerja, bila pemain banyak orang tua dia orang bocah makan turu, ya kan? Apa yang tidak itu? Ya. Kalau yang anak sekolah ya sama, kadang-kadang ya ada masalah. Kalau ada masalah, udah nggak usah putus asa. Namanya manusia ya ada masalah, dan pasti ada solusinya untuk mengatasi masalah itu. Mungkin itu pengantar sedikit dari saya, dan mohon maaf ini Pak Kades, narasumber. Saya sebenarnya sore ini saya kecewa, tapi saya sudah sampai di unsur. Tahu saya itu malam, Pak. Benar, tahu saya malam, saya udah pakai sandal jepit dari Mas Kiki turun, Mas. Aku hubungkan jadi siki cowok anterin sepatu. Nah ini jalannya warna batik. Orang-orangnya yang bingung, Pak. Nah ada batik di mobil. Ya mohon maaf, ini dari semuanya tetap semangat. Tolong dicermati apa yang akan disampaikan oleh narasumber, dan mudah-mudahan ini menjadi pintu kesuksesan ada di semuanya. Halo Pak. Terima kasih. Mohon maaf, saya mungkin langsung Pak, karena saya udah janji dengan pejabat Pemda, jadi saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Saya izin untuk meninggalkan teman. Terima kasih. Bila itu terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya lagi dari ayam masih ngantuk. Merdeka. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Baturaden yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin saya ulang kembali ya Pak. Bapak Camat Bapak Sunarno MHMAP, barangkali mobil SHMAP. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Desa Pamijen. Kepadanya Bapak Agus Sumarko dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat, pasti semangat Pak Camat. Yang saya hormati Bapak Camat Baturaden yang alhamdulillah rawuh ditenteni juga dari BNN Mas Juni kadang-kadang yang waduh tapi begini Juni siapa ya? Gunawan. Jadi Juni Gunawan kesing menggor menjelaskan masalah narkoba. Juga yang saya hormati Bapak Babinsa Babin Kamtibmas Desa Pamijen, dari pendamping desa matur nuwun Pak Hutri, Pak Imanuddin, Pak Sasmito, juga rekan-rekanku satu tim dari pemerintah desa Pamijen yang saya hormati, saya banggakan. Tak lupa ini kepada anak-anakku juga cucu, mungkin cucu sudah Pak di saya. Alhamdulillah di siang sore hari ini kita bisa bertatap muka, bisa ketemu
bisa mekor curhat ya curhat. Begitu juga kepada Ninmas kayak sing wis jerian sing tukang ngantuk sapa gue wis ora ngantuk iki alhamdulillah. Pada siang sore hari ini kita memang sengaja dari pemerintahan Desa Pamijen merasa perlu sekali untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba oleh Badan Nasional Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Kenapa kita ada kegiatan ini? Saya sebagai orang tua merasa prihatin banget, tapi Pamijen aja nasi nganti kecanduan narkoba. Siap? Alhamdulillah. Soalnya dari narkoba miki Pak Camat wis ngendika. Sudah Pak Camat sudah bicarakan tadi, kalau sampai kena narkoba masa depan suram. Kenapa? Karena otaknya itu sudah dipenuhi dengan khayalan yang tidak jadi kenyataan. Apa jadinya halusinasi apa itu? Saya jangan sampai ada anak-anak yang kalau malam pada nongkrong neng samping lapangan kayak buahana pada ngapak nengkono mlebu ana sing lanang ana sing boceng lanang wadon pada kana. Pokoknya tercekel lah. Dan saya minta panjenengan kabeh ya melu ngawasi ya. Sing wis percaya nggih, sing rawuh kene, sing tekan kene. Dadi anggar anak kancane dhewek, teman sendiri, mbuh lanang mbuh wadon, angger wis seneng nongkrong-nongkrongan, jagong nang dhuwur motor, bocah lanang, bocah wadon, bocah enom, kuwi jeneng prihatin. Karena negatifnya yang banyak. Jadi tolong panjenengan jaga, bener-bener jaga untuk masa depan panjenengan sendiri. Nggo dewek angger si wadon wis kaya-kaya, si lanang kaya-kaya. Aduh ya Allah, generasi penerus kita. Benyong jelamane kan nyong bikin wis taklima. Pak Camat sih siap to karo nyong. Nyong wis taklima, kok sing ganteni sapa? Ya kok kabeh. Gitu. Jadi saya dengan hati yang paling dalam dan paling tulus, remaja Desa Pamijen sing isi sekolah, sing wis lulus, sing isi kuliah bisa menjaga aja nanti kena narkoba. Narkoba apa ya itu tadi nanti dari BNN sing arep nerangno. Ana sing jenenge nyabu. Ana sing jenenge apa kayak udut karo ganja karo apa. Saya yakin Pamijen mudah-mudahan bersih dari narkoba, nggih? Siap? Alhamdulillah, semangat. Pokoknya narkoba jangan ada wong sejen desa sing ngarep merusak generasi pemuda Pamijen, tolong diusir aja. Sing kira-kira kaya gawane kaya bal-balan pada masuk terusan bully bal-balan teka maning-maring ono tongkrongan sing ora apik, aja nanti ya, aja nanti gitu. Saya khawatir di situ karena saya nggak sore agar bengi metu bengi kelili aja nanti kayak gue. Pokoknya jaga benar-benar apa yang tadi dibicarakan Pak Camat itu, sama orang tua harus berbakti. Karena orang tua itu adalah ucapannya doa.
Wong nganti wong tua ngendika sing kepleset sing ora enak. Ngono jurna bae wis lewe mutus kepanjangane angel. Jadi saya minta khususnya pada generasi muda, ini adalah harapan kita semua untuk nanti membawa tongkat estafet gantikan kita semua. Nggih? Pokoknya kudu sing bener-bener sing putri mengko nekan dadi sing solehah. Pokoknya kuwi harapane wong tua nggih. Sing lanang kon sing soleh. Tapi dalam perjalanan hidup, terutama di pergaulan apa-apa, aku sing panjenengan bisa jaga dewek. Nyungkur teh ngomongi karena kau adalah anak-anak nyong, anak putune nyong kabeh. Jadi tolong bener-bener dijaga bener-bener, jangan sampai terlibat dengan narkoba. Karena narkoba itu mengko ya bisa maring kepolisian yang berwajib hukumannya abot pisan anggar narkoba. Jadi saya wanti-wanti pesen dengan panjenengan semua, anak-anakku semua, jaga jangan sampai terlibat dalam narkoba. Allahumma. Itu aja yang saya sampaikan Pak Camat, matur nuwun. Itu Pak Camat banyak agenda yang harus diselesaikan. Sekali lagi saya ucapkan nanti tolong ya dalam penyuluhan ini, dalam sosialisasi ini panjenengan ikutin, kok jadi ngerti nggih apa itu narkoba dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian sedikit semangat tangannya kayak gini ya. Angger merdeka ya. Yuk sekali lagi merdeka. Tangannya dulu kayak jaya jalan waton aja merdeka. Sekali lagi merdeka. Alhamdulillah turun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa atas sambutannya. Masuk kepada acara ini, yaitu acara selanjutnya penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN Kabupaten Banyumas. Pengisian materi oleh Kepala BNN atau yang mewakili. Kepadanya Bapak Yuni Gunawan SIKOM dipersilakan. Wabarakatuh. Mohon izin berdiri Pak. Katanya kalau laki-laki sehat itu kan laki-laki yang bisa berdiri. Jadi mohon izin berdiri. Ya, terhormat Pak Camat yang telah bertugas kembali, yang saya hormati Pak Kepala Desa, kemudian Pak Danramil atau yang mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili seluruh aparat desa yang saya banggakan, dan sepanjangnya Pak adik-adik, bapak, mas dan bapak serta om Linmas yang saya banggakan. Alhamdulillah puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan sehingga pada hari ini terutama saya bisa silaturahmi dengan desa dan dengan adik-adik dan mas-mas serta om. Saya dapat tugas dari kantor untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Tapi sebelum masuk pada materi, saya minta jawaban. Kita sepakat dulu. Ini kita mulai jam 4. Saya punya waktu berapa jam Pak Desa? Bisa sampai bisa. Saat ini kuat buatan ini. Yang 15 menit. Kayaknya terlalu sebentar. 30 menit. Kalau 1 jam boleh Pak? Boleh. Oke, semoga kehadiran saya di depan sini tidak menjadi beban ya buat adik-adik dan mas-mas. Tetap semangat. Ya. Kalau sudah ada niatan untuk mendengarkan, insya Allah apa yang materi yang didapatkan meskipun simpel atau mungkin teman-teman ya sudah pada tahu, nanti akan semakin tahu. Bagi yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu. Tujuannya adalah satu, untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada mas yang hari ini tidak dapat hadir di kegiatan yang luar biasa. Kenapa ditunjuk Mas dan Mbak? Saya rasa ada alasan khusus. Oke, saya minta perhatian 1 jam saja supaya tidak main HP sendiri, tidak bicara sendiri.
Karena kalau sambil main HP sendiri, apa yang saya bicarakan jadi percuma. Eman-eman sudah ngumpul panas, melawan kehendak hati, mungkin pengennya main istirahat, tetapi malah tidak dapat apa-apa. Kalau misalnya mendengarkan 1 jam saja atau kurang, insya Allah lebih bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Yudi Gunawan dari BRN Kabupaten Banyumas. Saya selaku penyuluh narkoba. Boleh dipanggil Yuni, boleh dipanggil Gunawan, bebas. Yang penting konsisten. Jangan kemudian pagi Gunawan lalu Yuni gitu ya. Yuni ya Yuni, jangan kemudian berubah. Saya tak coba bicara saya ngebut. Ya, kalau memang teman-teman masih semangat, saya tak coba ngebut setengah jam, insya Allah selesai. Ada 42 slide. Ya, nanti kalau misalnya sudah masuk setengah jam, saya tolong diingatkan. Pertama, kenapa dari desa menganggarkan kegiatan semacam ini? Dasarnya sudah ada. Kita punya peraturan desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, bahwa anggaran desa boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kami kerja menggunakan pengertian ini, P4G. Boleh desa menganggarkan dengan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi seperti yang kegiatan sore ini kita laksanakan sama-sama. Apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Kades karena telah menginisiasi kegiatan P4G di desa. Kemudian bisa pelaksanaan festival olahraga. Kalau besok tanggal 17 Agustus mau ada festival olahraga, temanya adalah anti narkoba. Misal jalan sehat anti narkoba dengan anggaran desa, bisa. Dari PKK bisa juga kalau misalnya mau menganggarkan kegiatan penyuluhan tentang narkoba. Terus untuk penyuluhnya perlu dianggarkan atau tidak? Tidak perlu. Kami kerja, insya Allah tidak menuntut apa-apa, gratis silakan. Kalau memang mau mengundang kami, tidak usah memikirkan anggaran untuk mengundang BNN. Seperti itu saja. Semua pelaksanaan kegiatan yang BNN laksanakan itu sifatnya gratis, tidak akan memungut biaya. Insya Allah seperti itu. Ya, kami sudah digaji, kami sudah ada tunjangan kinerja. Jadi tidak mengharap apa-apa dari masyarakat. Yang penting ada penyuluhan itu sudah merupakan kehormatan besar buat kami. Kalau ada tes urin, boleh juga. Nah, kalau tes urin ini menggunakan alat tes, izin informasikan, alat tes urin itu ada harganya, Pak, mungkin 40.000 sampai 100.000. Kalau dari kami ada, maka satu kali. Kemudian kapan harus melaksanakan sosialisasi? Kapan harus melaksanakan tes urin? Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba hanya efektif untuk mereka yang belum pernah mencicipi atau belum menjadi pecandu narkoba. Kalau sudah kecandu, sudah pakai, saya bicara seperti ini tidak akan didengarkan. Kalau sudah ada yang pakai, sudah ketahuan ada indikasi penyalahgunaan narkoba, kegiatan apa yang pas dilaksanakan? Bukan sosialisasi, melainkan tes urin. Boleh dikumpulkan kegiatan tes urin, kita coba laksanaannya secara rahasia, secara tertutup, secara bijak, kemudian nanti kepala desa dan aparat dimusuhi. Karena kami pernah melaksanakan kegiatan semacam ini di desa lain, di kecamatan lain, kepala desanya diancam. Gua ngundang BNN nih, mau ngapain? Kan? Mau cari gara-gara kan? Tidak. Kami semata-mata ingin memulihkan pecandu narkoba. Beda ya antara pulih dengan sembuh. Kalau pulih, lukanya itu tidak sembuh. Jadi kecanduan itu proses seumur hidup untuk pemulihan. Nanti yang saya terangkan. Tapi kalau sembuh benar-benar sudah selesai. Orang yang pulih dari kecanduan narkoba seumur hidup akan berusaha lepas dari kecanduan. Kalau ketemu lagi sama temen yang pakai, dia akan tergoda lagi. Kalau kemudian lihat-lihat gambar narkoba, dia akan kepengen. Seperti kita yang pusing lihat nasi padang saat bulan puasa. Gambar nasi padang pas buka HP itu, atau SF yang kita yang nakal ya, nyetateng atau kopi di bulan Ramadan siang-siang. Itu kadang kita kepengen. Orang pakai narkoba terbiasa dengan kecanduan, lihat gambar narkoba kan kepengen. Maka itu prinsip dasar penyuluhan, jangan tampilkan gambar narkoba secara eksplisit, atau jangan kan cara penggunaan narkoba secara nyata, karena bisa jadi salah sasaran yang lihat malah orang yang pernah pakai narkoba. Jadi yang ketiga, untuk kegiatan desa, kegiatan lainnya bukan festival olahraga, bukan penyuluhan, dengan menganalisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Kegiatan apapun temanya narkoba bisa dibiayai dengan APBDes. Ini sebagai info saja. Kegiatannya apa? Prinsipnya ada 4. Yang satu penyuluhan, yang kedua penggalangan laporan di desa,
Jadi Limas saya mohon bantuannya. Kalau memang mau menganggarkan untuk pengumpulan data atau pengumpulan orang-orang yang mungkin terindikasi narkoba, ini bisa. Asalkan bukan untuk ditangani sendiri, namun segera dikonsultasikan, yaitu lakukan pendampingan kepada seorang atau lebih pecandu narkoba dan keluarga agar mendapatkan layanan rehabilitasi. Jelas? Kalau urusannya narkoba ya konsultasinya ke BNN, atau ke Karangtengah juga bisa, BRSKP Nafsa-Satria. Cuma bedanya kalau BNN Kabupaten Banyumas dengan BRSKP Nafsa-Satria ada rawat inap di tempat mereka. Kalau di tempat kami cuma rawat jalan. Kalau sekarang namanya Sentra Satria Batu Raden. Semua orang yang menjadi pemakai atau pecandu narkoba adalah korban di Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi bukan tempatnya di penjara. Beda lagi kalau dia adalah pengedar atau penjual narkoba. Kita dukung dengan hukuman yang seberat-beratnya. Bedanya di situ, Pak. Jadi kalau korban penyalahgunaan, pengguna itu sebutannya korban, harus dilaksanakan rehabilitasi. Kemudian kegiatan yang keempat yang bisa dilakukan oleh desa dengan anggaran desa yaitu fasilitasi atau menjembatani pelaksanaan kegiatan PKKN di lingkungan dengan stakeholder. Bisa melibatkan dan Ramil, bisa melibatkan puskesmas, bisa melibatkan polsek setempat. Kenapa kegiatan sampai sepenting itu turun ke desa? Karena di tahun 2020 sampai tahun 2023 ada indikasi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba, terutama di masyarakat perdesaan, bukan di kota. Yang pakai usia produktif usia 13 sampai 27 tahun. Peningkatannya ada di situ. Kenapa demikian? Katanya di latar belakangi karena COVID. COVID itu membuat orang kurang produktif, kurang terawasi, kurang mendapatkan lingkungan yang kondusif, sehingga untuk mengisi waktu luang mereka banyak yang menyalahgunakan narkoba untuk senang-senang. Saya bilang kenapa senang-senang? Karena kalau sudah pakai narkoba, dia bakal merasakan rasanya nikmat pakai narkoba. Kenapa? Narkoba bisa merangsang timbulnya hormon dopamin. Mas Mbak nyambung nggak kalau saya bilang dopamin? Dopamin itu kita dapatkan ketika kita olahraga, ada perasaan segar. Dopamin itu kita dapatkan ketika kita punya teman banyak, kita merasa senang, bercanda-canda dengan teman. Dopamin kita dapatkan ketika kita makan makanan yang enak atau pedas. Makanya ada istilah kapok lombok. Sudah pedas tapi makan terus. Itu dopamin yang bekerja di situ. Tetapi dopamin yang ditimbulkan oleh narkoba itu peningkatannya berkali-kali lipat dan tidak normal. Sehingga untuk memperoleh kesenangan, orang tidak bisa lagi makan enak, tidak bisa lagi punya teman yang banyak, tidak bisa lagi dengan istirahat saja atau olahraga saja, melainkan harus pakai narkoba. Itulah kenapa orang akan kecanduan narkoba. Kalau sama-sama timbulnya dopamin, kenapa sih tidak bisa dengan makanan-makanan yang enak? Ternyata makanan yang enak tidak bisa merangsang otak untuk memproduksi dopamin. Harus pakai narkoba itu. Dan narkoba itu dosisnya akan selalu meningkat, Mas. Kalau sekarang 1, 2 minggu kemudian 1 itu tidak akan berpengaruh. Harus 2. Contoh seperti itu analoginya. Minggu lusa bagaimana? Harus 3. Seterusnya harus 4, 5 dan 6. Makanya sampai ada overdosis. Orang mati pakai narkoba itu ada 3 sebabnya. Pertama overdosis, badan sudah tidak kuat, melebihi kemampuan badan tapi masih diasupi narkoba dengan dosis yang meningkat. 2, multidrugs atau penggunaan narkoba banyak jenis dalam satu waktu. Orang Amijen menyebutnya oplosan. Alkohol campur krim penolak nyamuk, anti nyamuk ya, dicampur dengan bensin, dicampur dengan petikan obat nyamuk, terus dicampur kecubung dan sebagainya. Bukan teler, melainkan racunan, tapi efeknya mirip seperti itu. Oplosan itu bisa menyebabkan kematian. Banyak ya kasusnya orang meninggalkan oplosan. Mas Mbak, alkohol itu ada 2. Ada alkohol konsumsi, ada alkohol non konsumsi. Alkohol non konsumsi itu didapatnya dari tumbuhan ya, dari arang dari pohon. Tapi kalau alkohol konsumsi didapatnya dari jamur dan sebagainya. Bukan jamur, peragia. Kayak teh, tape gitu ya. Itu ada alkoholnya, tapi hanya sebatas angan. Nah, alkohol non konsumsi itu contohnya adalah di cairan alkohol yang ada di apotek untuk membasuh luka. Itu kalau kena luka perih atau biasa saja?
kering ya, karena sifatnya mengiritasi, justru akan mematikan sel sehat. Makanya kalau ada luka semacam itu yang di betadin atau yang di alkohol, bukan lukanya melainkan di pinggiran lukanya, menghalau kuman supaya tidak masuk ke situ. Oke, jadi jangan ditaburkan ke lukanya. Nah, bayangkan kalau sifat yang mengiritasi itu masuk ke dalam tubuh, lambung bisa bocor, akhirnya luka dalam, muntah darah seketika, meninggal bisa. Ada manusia yang ada anak muda ya, jago paling hebat, mana yang bisa minum oplosan paling banter gitu, 3 botol, 3 anak, yang paling bisa cepat habis, paling hebat katanya. Yang pertama sangat nekat, ini langsung minum glot habis. Setelah habis mukanya memerah, muntahnya bukan cuma alkoholnya tapi muntah darah. 2 hari koma, hari ketiga tidak. Ini kasusnya demikian. Penyebab kematian narkoba yang ketiga adalah lama tidak pakai atau abstinen lama, puasa lama, pulih lama, ketemu sama teman-temannya yang pakai kembali, bukan dengan dosis yang rendah tetapi pakai dosis terakhir. Ibaratnya itu seperti orang yang habis olahraga keras langsung mandi air dingin atau mandi air es, kaget udah, akhirnya meninggal. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini tolong diresapi, izin bapak-bapak kepala desa dan aparat desa, kegiatan-kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan di desa. Karena apa? Karena kegiatan itu sifatnya adalah promotif, preventif, dan kuratif atau rehabilitatif. Jadi ada advokasi kami coba laksanakan tahun 2020 sampai sekarang. Dari tahun 2020 rame-ramenya penyuluhan di desa baru tahun 2024. Tapi alhamdulillah tetap bisa rame, tetap bisa sadar bahwa narkoba penting dilaksanakan penyuluhan di desa. Kemudian penyediaan materi, media informasi, edukasi, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program, lintas sektor. Yang alhamdulillah Pak Mijen sudah solid nih Pak ya, untuk desanya dengan polsek, kemudian dengan ramil tuh bagus sekali. Babinsa Babinkamtibmas di sini juga aktif, saya tahu. Kegiatan pencegahannya apa? Deteksi dini dengan metode ASIS, ini yang bisa melaksanakan siapa? BNN atau puskesmas. Kemudian pemberdayaan orang tua, edukasi kepada orang tua, remaja, ini bisa. Terakhir, ini adalah rehabilitasi. Rehabilitasi kalau di Kabupaten Banyumas, tolong diingat-ingat ya, kalau diresapi, kemudian nanti tolong dicatat kalau penting. Bisa dilaksanakan di klinik Adiksia Medika di BRI Kabupaten Banyumas, Puskesmas 1 Baturaden, dekat ya. Kemudian RSUD Margono dan RSUD Banyumas. Untuk rawat inapnya bisa di Sentra Satya Baturaden. Bayar atau tidak, Mas Mbak? Gratis. Bedanya kalau di rawat jalan atau rawat inap ini metodenya saja. Kalau rawat jalan dia tetap bisa pulang, kalau rawat inap dia harus bermalam seperti orang opnam. Oke, tapi opnamnya orang pakai narkoba. Sebelum mulai, silakan video. Narkoba pasti akan merusak hubungan, bisa secara fisik ataupun masa depannya. Keluarga, orang tua bahkan bisa jadi yang paling menderita jika anak menjadi konsumsi narkoba. Kisah perjuangan dan pengorbanan seorang ibu yang mengentaskan anak-anaknya dari candu narkoba. Di tengah hancurnya perasaan saya, uang tidak mengejar sesen pun. Saya pikir pun padahal resiko penularan perilaku penyalahgunaan narkoba itu tidak berbeda jauh dari resiko penyakit fisik yang lain. Panjenengan tahu COVID ya? Masih teringat nggak rasa pedihnya COVID? Saya punya grup SD, SMP, SMA, TK, bahkan masih punya grupnya. Itu waktu COVID tahun 2021 saya juga kena ya. Tiap hari dapat WhatsApp, Assalamualaikum, isinya innalillahi. Assalamualaikum innalillahi. Setiap hari, bahkan hampir setiap 2 jam, ibarat bisa dikatakan seperti itu. Jadi tiap periode itu banyak orang meninggal. Meninggalnya orang kena COVID itu 12 ribuan orang per tahun. Narkoba juga sama, ternyata 12 ribu per tahun. Jadi bisa saja saudara kita sebetulnya kena narkoba dan meninggal. Cuman tidak seheboh COVID, karena COVID menularnya kelihatan, kalau narkoba menularnya tidak terlihat. Lucunya di situ, anehnya di situ. Jadi kalau orang lain kena, tapi kalau saudara sendiri baru beri. Sangat tinggi resiko penularan atau penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat karena sama-sama penyakit. Bedanya kalau COVID penyakit fisik, narkoba penyakit sosial.
Latar belakang kenapa sampai dianggarkan di desa? Karena Indonesia sampai sekarang tahun 2024 itu belum lepas dari namanya darurat narkoba. Indikatornya belum. Pertama kali diungkapkan darurat narkoba itu sama Pak Presiden Jokowi tahun 2016. Sampai sekarang status kedaruratan narkoba belum dicabut. Indikatornya satu, daya rusak lebih besar daripada korupsi, lebih besar daripada terorisme. Teroris satu orang bertindak, banyak orang meninggal. Satu orang pasang jaket bunuh diri, seruangan bisa meninggal semua. Kalau korupsi, satu orang berbuat, contohnya ada oknum di kecamatan atau oknum di dinas sosial atau mana, bertindak, banyak orang yang miskin atau tidak mendapatkan kesejahteraan. Tapi kalau narkoba, satu bandar berbuat, banyak orang miskin sekaligus meninggal. Tadi videonya jelas ya. Barang-barang di rumah habis, apapun yang bisa dijadikan uang hilang. Kami pinjam istilah dari Pak Babin sama Pak Babin Kamtibmas. Narkoba itu kalau kuat badannya, duitnya yang habis. Tapi kalau kuat duitnya, kaya ya, maka biasanya badannya yang nggak kuat atau habis. Mati duluan atau miskin duluan, pilihannya itu. Tapi yang ternyata terjadi, banyaknya sudah miskin, mati duluan. Di Kabupaten Banyumas masih urutan ketiga terbesar transaksi narkoba. Untuk narkotika alhamdulillah turun di tahun 2024 urutan ke-9. Banyumas tidak main-main banyaknya. Kalau di data BPS, Banyumas itu untuk usia produktif ada sekitar 1,7 juta masyarakat produktif dari usia 11 sampai 58 tahun. Dengan prevalensi atau perkiraan orang yang pakai narkoba itu ada sekitar 13.000 orang. 13.000 orang banyak atau sedikit? Banyaknya luar biasa. Itu narkoba. Ngeri sekali. Wilayah sebenarnya bukan cuma di perkotaan, sudah merambah ke desa-desa. Karena ternyata yang kerja-kerja besar, kerja-kerja banyak uangnya itu kebanyakan juga berangkatnya dari desa. Ada juga yang kalau di Kecamatan Bunga, unikannya ya, banyak TKI di sana. Tenaga kerja asing pulang bawa uang, anak tidak terawasi, akhirnya uangnya dipakai untuk oya-oya sama anak atau keluarga. Salah satunya narkoba, itu contoh. Indikasinya ke situ. Atau dari desa yang dekat tempat pariwisata, anak perempuan bingung cari pekerjaan, punya tubuh yang bagus, wajah yang cantik, akhirnya cari kerja yang instan. Di tempat pekerjaan membutuhkan stamina yang luar biasa, akhirnya pakai. Di Kecamatan Batu Raden itu banyak beredar narkotika ya, bukan narkotika tapi prekursor narkotika namanya kunyit mas, sejenis obat kuat yang itu kalau di lab itu ternyata narkotika sejenis ekstasi, tapi masih disebut sebagai prekursor atau bahan pembuat narkotika. Ancamannya narkotika golongan 1, bisa 4 tahun penjara atau seumur hidup. Benar-benar ada, banyak terjadi di tempat lokalisasi. Alhamdulillah sekarang lokalisasi sudah ditutup. Tapi yang terjadi apa? Orang-orang yang biasa dilokalisasi menyebar ke desa-desa. Ini awal masuknya. Kenapa di Kecamatan Batu Raden rawannya juga gara-gara ada banyak tempat hiburan dan industri di kecamatan. Ya, makanya BNN itu memang kerja keras banget di Batu Raden. Kami di Karangtengah membentuk rilisan Desa Bersinar. Desa Bersinar yang pertama di kecamatan bawah, desa bawah kita nih, mana desa Kutasari. Kami nangkep bandar narkoba yang asetnya itu 1,5 miliaran. Saya itu jadi PNS. Saya maaf nih, kalau meninggal reinkarnasi lagi jadi PNS, meninggal lagi reinkarnasi jadi PNS, duitnya nggak 1,5 miliar.